Halo kawan-kawan semua, apakah Anda ingin menulis skripsi, tesis, atau disertasi, namun Anda tidak tahu harus menulis apa? Apakah Anda ingin menulis artikel jurnal dan membutuhkan ide penelitian? Apakah Anda ingin memperkaya ide penelitian, membutuhkan ide penelitian mutakhir, baru, dan berkualitas? Kalau ya, Anda berada di video yang tepat. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang cara menemukan ide penelitian berkualitas yang cocok dengan bidang penelitian Anda. Namun, sebelum kita mulai, kita lihat sedikit dulu tentang ide penelitian. Kawan-kawan semua, ide penelitian tersebut sangatlah penting karena sebagaimana yang kita tahu bahwa semua kegiatan itu berawal dari ide, termasuk penelitian. Maka sebelum kita melakukan penelitian, kita harus memiliki ide penelitian terlebih dahulu. Karena ide penelitian tersebut akan menentukan dari mana dan kemana penelitian kita akan kita lakukan. Kemudian, ide penelitian tersebut juga harus baru, karena kalau memang kita melakukan sebuah penelitian tentang sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, maka penelitian kita akan kurang bermanfaat. Jadi, lakukanlah penelitian tentang hal-hal yang baru, yang jarang atau belum dilakukan oleh orang lain. Kemudian, ide penelitian tersebut juga harus memiliki kualitas yang tinggi, termasuk bermanfaat misalnya, baru dan dapat dipraktekkan, bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, ide penelitian tersebut juga harus praktis, dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan ide penelitian yang memenuhi kriteria yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pertama, kawan-kawan, hal yang perlu kita lakukan adalah kita tentukan dulu research interest kita. Kita tertarik untuk meneliti di bidang apa. Nah, semakin sempit atau semakin fokus bidang penelitian kita, maka penelitian yang akan kita lakukan akan lebih baik. Sebagai contoh misalnya, saya sampaikan misal kita ingin melakukan penelitian di bidang linguistik misalnya. Linguistik itu adalah sesuatu yang sangat luas, sehingga perlu kita persempit. Kita persempit misalnya menjadi sosiolinguistik misalnya. Namun ini pun masih terlalu luas, sehingga masih harus perlu dipersempit lagi. Misalnya kita persempit menjadi pemilihan bahasa, language choice misalnya. Jadi ini topik yang lebih sempit sehingga memudahkan bagi kita untuk mencari dan mendapatkan ide penelitian. Jadi penelitian itu harus fokus sehingga semakin sempit semakin baguslah penelitian kita. Kemudian setelah kita menentukan research interest, kita tertarik meneliti di bidang apa, temukan jurnal yang bereputasi. Di video-video sebelumnya, kami sudah membahas berbagai cara untuk menemukan jurnal-jurnal yang bereputasi. Jurnal Q1 misalnya, jurnal Q2, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, setelah Anda menemukan jurnal yang bereputasi, download artikel terbaru dari jurnal tersebut. Dan itu semua bisa kita lakukan secara mudah dan gratis. Kami sudah membahas berbagai cara untuk mendownload artikel dari berbagai jurnal-jurnal berkualitas. Semua sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Dan itu bisa kita lakukan secara mudah dan gratis. Nah, sudah kita download, tentunya kita baca artikel-artikel jurnal tersebut. Dan hal yang paling penting untuk kita baca adalah saran dari para penulis peneliti sebelumnya untuk peneliti selanjutnya. Jadi perlu kita pahami bahwa dalam jurnal-jurnal yang bereputasi, di sana para penulis atau peneliti sebelumnya mereka akan membuat batasan dari penelitian mereka
Dan untuk selanjutnya, mereka akan memberikan sejumlah saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, saran inilah yang akan kita manfaatkan sebagai ide untuk penelitian kita pada penelitian selanjutnya. Jadi kita baca saran dari peneliti selanjutnya, dan itu akan menjadi ide baru bagi penelitian kita. Nanti kita akan perlihatkan contoh saran-saran yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya. Kawan-kawan semua, ada sejumlah manfaat yang akan kita peroleh dengan mengikuti cara ini. Pertama, dengan mengikuti cara ini, kita akan mendapatkan ide penelitian dari penulis dan dari jurnal yang bereputasi. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, downloadlah artikel dari jurnal bereputasi, jurnal Q1 misalnya, dan dengan mendownload dan membaca serta mengikuti saran yang diberikan oleh peneliti ini, kita akan mendapatkan ide bagus. Kenapa bagus? Karena ide tersebut berasal dari penulis jurnal bereputasi, karena ide tersebut berasal dari jurnal bereputasi. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ide dari jurnal dan penulis bereputasi ini, maka penelitian kita akan mirip-mirip dengan penelitian yang sudah dipublish di jurnal ini. Kemudian, karena kita mendownload artikel yang terbaru dari jurnal bereputasi tadi, maka sudah pasti ide penelitian dan penelitian yang akan kita buat itu memiliki novelty. Karena pertama, apa yang mereka sarankan itu pasti baru, dan yang kedua pasti bernilai dan memberi manfaat yang tinggi. Karena kalau memang sesuatu yang tidak memiliki novelty, peneliti sebelumnya cenderung untuk tidak akan menyarankan hal tersebut. Jadi ikuti saran dari peneliti sebelumnya, maka kita akan menemukan novelty untuk penelitian kita. Dan tentunya ide tersebut memiliki kualitas yang bagus karena seperti tadi, berasal dari penulis yang bereputasi tinggi, kita dapatkan dari jurnal bereputasi tinggi dan tentunya memiliki novelty. Dan karena memiliki novelty dan kualitas yang tinggi, tentu saja manuskrip kita berpeluang besar untuk dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Sebagai buktinya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, penelitian sebelumnya telah dimuat di jurnal bereputasi ini. Maka besar kemungkinan kalau memang bisa kita kemas dengan baik, penelitiannya kita lakukan dengan benar dan baik, maka penelitian kita, manuskrip yang kita tulis itu akan berpeluang lebih besar untuk dimuat di jurnal bereputasi. Seperti itu. Kawan-kawan semua, berikutnya kita akan melihat sejumlah contoh ide penelitian sebagaimana saran yang telah kami sampaikan tadi. Sebelumnya kami sampaikan pula bahwa ide-ide penelitian yang akan kita sampaikan berikut, contoh-contoh ide penelitian ini berasal dari jurnal yang berbeda. Nanti kita akan lihat ada banyak jurnal yang merupakan sumber dari ide penelitian ini. Kemudian, ide penelitian ini juga berasal dari berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu, nanti Anda bisa lihat, Anda bisa tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada disiplin ilmu di bidang Anda, ada berbagai disiplin, ada berbagai ide penelitian di berbagai disiplin ilmu. Dan tentunya kami menawarkan ide penelitian ini dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Sedikit gambaran, hampir semua ide yang kami sampaikan ini berasal dari jurnal Q1 dan memiliki SJR minimal 0,3. Jadi umumnya memang berasal dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi tinggi. Kawan-kawan semua, mari kita lihat ide penelitian tersebut satu persatu. Pertama, kita coba lihat ide penelitian dari jurnal ini. Ini ada International Journal of Communication. Artikel ini terbit tahun 2023. Ini jurnal Q1. Ini judul artikelnya dan ini nama penulisnya. Berikutnya kita akan coba lihat apa yang disampaikan, apa yang disarankan oleh peneliti ini untuk eh, untuk kita peneliti di masa peneliti selanjutnya.
Di bagian ini, penulis menyampaikan limitation, artinya batasan daripada penelitian sebelumnya. Nah, di sini disebutkan bahwa penelitian ini memiliki sejumlah batasan, dan memang seperti itulah penelitian. Dia memiliki batasan, seperti yang kita sampaikan tadi, penelitian itu harus fokus. Nah, selain daripada batasan, apa yang terbatas pada penelitian ini, itulah yang kemudian akan disarankan oleh si penulis, si peneliti selanjutnya. Maka di sini disampaikan, karena penelitian ini memiliki sejumlah batasan, maka peneliti selanjutnya, di sini bisa kita baca, future scholar may use bla bla bla. Jadi ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya untuk kita, peneliti selanjutnya. Ini juga ada saran lain, misalnya future scholar may compare. Ini juga saran bagi kita, dan ini akan menjadi ide penelitian kita untuk penelitian selanjutnya. Saran lain misalnya ini, future studies may examine bla bla bla. Ini juga ide penelitian untuk kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai peneliti selanjutnya. Jadi seperti itu kawan-kawan, kita bisa manfaatkan saran daripada peneliti sebelumnya untuk kita lakukan penelitian-penelitian kita di masa-masa mendatang. Ini contoh pertama. Kita coba lihat contoh lain. Ini artikel kedua dimuat di jurnal ini, Studies in English Language and Education, jurnal SILE. Artikel ini terbit tahun 2023, tentu masih baru. Ini judul artikelnya dan ini nama penulisnya, Muhammad Ali Salmani Nodushan. Dan kita coba lihat apa yang disarankan oleh penulis ini, apa yang disarankan kepada peneliti selanjutnya. Biasanya ada di bagian akhir daripada sebuah artikel. Nah, ini coba kita lihat. Nah, di sini disebutkan bahwa penelitian ini memiliki sejumlah batasan, termasuk batasan sampel misalnya. Kemudian penelitian ini juga terbatas, resources-nya terbatas, dana dan waktunya juga terbatas. Oleh karena itu, peneliti ini menyarankan sejumlah saran kepada peneliti selanjutnya. Anda bisa baca di sini future research bla bla bla. Jadi ini adalah saran yang diberikan oleh penulis sebelumnya untuk kita, peneliti baru yang akan melanjutkan, yang akan melakukan penelitian ini. Jadi seperti ini kawan-kawan, kita bisa manfaatkan saran dari peneliti sebelumnya sebagai ide penelitian bagi kita untuk kita lakukan penelitian selanjutnya. Dan tentunya saran ini sangat bernilai dan bermutu. Kita coba lihat artikel ketiga. Ini ada jurnal Accepted 20 Maret 2023, tentu masih baru. Ini judul artikelnya dan ini nama penulisnya. Artikel ini dimuat di jurnal ini dia, International Journal of Tourism Research. Coba lihat. Nah, ini dia jurnal tentang tourism. Anda bisa lihat ini jurnal Q1, SJR-nya 1,3. Nah, ini dia tadi, International Journal of Tourism Research. Nah, kita coba lihat saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk peneliti selanjutnya. Kita coba lihat, ini practical implication. Nah, ini dia, bahkan tertulis dalam bentuk judul dengan sangat jelas, limitation and future research. Dan di sini disebutkan, future research could examine bla bla bla. Jadi ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya untuk kita, untuk peneliti selanjutnya, tentang apa dan bagaimana cara kita melakukan penelitian selanjutnya. Kawan-kawan semua, kita coba lihat contoh artikel yang lain. Ada artikel keempat. Ini dia, Jurnal Energy Research and Social Science. Ini nama jurnalnya. Artikel ini terbit tahun 2023. Ini judul artikelnya. Dan ini nama penulisnya. Kita coba lihat, Energy Research ini dia. Nah, Energy Research and Social Science.
Nah, Anda bisa lihat ini jurnal Q1, SJR-nya 2,17, tentu tinggi. Nah, kita coba lihat apa yang diberikan, apa yang disarankan oleh peneliti ini untuk penelitian selanjutnya. Kita coba baca di bagian akhir. Di sini disebutkan a limitation of our study is bla bla bla. Jadi ada batasan daripada penelitian ini. Penelitian ini terfokus terbatas pada bla bla bla. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya. Anda bisa baca di sini, future research could examine bla bla bla. Jadi ada saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk penelitian selanjutnya. Ini juga saran yang lain, future research could also look at bla bla bla. Ini saran lain, future economic research could explore bla bla bla. Jadi ini adalah sejumlah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai penulis selanjutnya. Dan ini akan menjadi ide penelitian yang bernilai tinggi, akan menjadi ide yang sangat bagus untuk kita lakukan penelitian selanjutnya. Kawan-kawan semua, kita coba lihat artikel kelima. Ini ada artikel dari Jurnal Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Artikel ini terbit Maret 2023, masih baru. Dan ini juga jurnal Q1, memiliki reputasi yang bagus. Nah, kita coba lihat apa yang disarankan oleh peneliti ini. Nah, ini dia. Namun penelitian ini terbatas pada bla bla bla. Oleh karena itu, ini saran dari yang diberikan oleh penelitian ini, future studies should involve bla bla bla. Jadi, ini adalah saran yang diberikan oleh penulis ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Kemudian, finally, the study also recommend bla bla bla. Ini juga saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya tentang bagaimana kita melakukan penelitian ini. Dan tentunya ide ini sangat bernilai tinggi. Kawan-kawan semua, kita coba lihat artikel ke-6. Ini dia. Nah, ini berasal dari jurnal ini, Carbon Issues in Tourism. Nah, ini nama jurnalnya dan ini judul artikelnya. Ini nama penulisnya. Kita coba lihat Carbon Issues ini. Nah, ini dia. Nah, Carbon Issues in Tourism. Ini jurnal Q1, Anda bisa lihat. Dan SJR-nya 2,6. Tentu tinggi. Ini dia tadi ya. Nah, jadi artikel ini accepted 2022. Nah, kita coba lihat saran yang diberikan kepada kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa penelitian ini membuka jalan untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini kita bisa baca di sini future studies are invited. Jadi ada saran yang diberikan oleh penelitian ini untuk penelitian selanjutnya bagi kita. Nah, kita bisa baca di sini sudah kami highlight examining. Nah, di sini Anda bisa baca ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai penelitian selanjutnya. Sudah kami highlight ini. Misalnya ini a comparative study on the negotiation of cultural trauma before and after bla bla bla. Nah, di sini disebutkan for future tourism policy making and heritage management strategies. Anda bisa baca nanti sendiri. Ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang bernilai kalau seandainya ide ini bisa kita kemas dengan baik. Kawan-kawan semua, kita coba lihat artikel selanjutnya, artikel nomor 7. Ini ada artikel dari jurnal Disability and Society. Kita coba lihat. Ini artikelnya. Ini nama jurnalnya, Disability and Society. Kita coba lihat jurnal ini. Ini dia.
Nah, Disability and Society. Nah, jurnal Q1 Anda bisa lihat. Nah, SJR-nya 0,84. Tentu tinggi. Nah, ini artikelnya, ini judulnya, ini nama penulisnya, dan artikel ini dia, Accepted Desember tahun 2022. Kita coba lihat saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Implication for practice. Nah, di sini sudah disebutkan, misalnya ini future research may focus on bla bla bla. Jadi ini adalah saran yang diberikan untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Nah, ini juga disampaikan penelitian selanjutnya bisa fokus tentang gender, age, dan bla bla bla. Ini adalah saran dan ini akan menjadi ide penelitian kita di masa yang akan datang. Jadi seperti itu kawan-kawan, kita bisa manfaatkan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya sebagai ide untuk kita kemas menjadi penelitian selanjutnya. Kita coba lihat ide yang lain, artikel yang lain. Nah, ini masih dari jurnal yang tadi, Current Issues in Tourism. Nah, di sini ada artikel, ini dia, ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Dan artikel ini accepted April 2023, masih baru tentunya. Kita coba lihat saran yang diberikan. Nah, di sini tertulis dengan jelas conclusion, implication, limitation, and future research. Jadi bagian dari future research ini bahkan tertulis di bagian judulnya. Dan di sini juga tertulis dengan jelas future studies can adapt more factors. Jadi ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai video penelitian untuk kita kemas dan kita lakukan penelitian selanjutnya. Nah, jadi ini ada sejumlah saran yang diberikan dan dengan mengikuti saran ini mudah-mudahan penelitian kita akan bernilai lebih bagus. Kita coba lihat artikel yang lain, ide penelitian yang lain. Ini ada dari jurnal Sile. Jurnal Sile Studies in English Language and Education terbit tahun 2023. Ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Kita coba lihat apa yang disarankan oleh peneliti ini. Nah, ini dia. Nah, di sini disebutkan bahwa penelitian ini terbatas pada bla bla bla. Oleh karena itu, for future research bla bla bla, it is suggested that bla bla bla. Jadi ada saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai peneliti selanjutnya. Ini adalah ide yang diberikan, misalnya di sini disebutkan universitasnya lebih dari satu, misalnya. Jadi barangkali ada batasan universitas yang dilakukan dalam penelitian ini, sampelnya masih sedikit, sehingga perlu diperkaya dengan sampel yang lebih luas. Jadi ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide untuk kita lakukan penelitian selanjutnya. Dan tentunya akan menjadi sebuah penelitian yang bagus karena ide ini juga disarankan dari penelitian yang bermutu. Ini jurnal Q1. Kita coba lihat ide yang lain dari artikel yang lain. Ini ada jurnal Studies in Second Language Learning and Teaching. Ini juga jurnal Q1. Terbit tahun 2023. Ini judul artikelnya. Ini nama penulisnya. Ada beberapa orang di sini. Nah, kita coba lihat saran yang diberikan oleh penelitian ini untuk kita sebagai ide dan nah ini dia. Ini di bagian conclusion. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa penelitian ini memiliki sejumlah batasan. Batasan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk selanjutnya, future studies that use other type of output task. Nah, di sini disebutkan bahwa ada pilihan yang diberikan oleh penelitian ini
ada saran yang diberikan oleh penelitian ini untuk melengkapi, untuk ya melanjutkan penelitian ini. Dan ini akan menjadi ide penelitian yang berguna, yang bermutu untuk kita lakukan penelitian di masa mendatang. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ini adalah ide penelitian dari jurnal Q1 dan kalau bisa kita lakukan penelitian dengan baik, kita kemas dengan baik, maka besar kemungkinan ide penelitian ini akan menjadi sebuah penelitian dan manuskrip yang diterima di jurnal bereputasi. Buktinya ini, artikel ini dimuat di jurnal ini. Kita coba lihat artikel yang lain, ide yang lain. Misalnya ini, Language Learning and Technology. Ini juga jurnal Q1. Artikel ini terbit tahun 2022. Ini judul artikelnya. Kita coba lihat saran yang diberikan. Nah, ini dia conclusion. Di sini disebutkan, nah ini misalnya, the result of the current study suggests possible direction for future research. Jadi dengan jelas disebutkan bahwa penelitian ini menyarankan sejumlah penelitian selanjutnya. Misalnya di sini disebutkan more studies are needed to bla bla bla. Jadi masih ada penelitian yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini. Kemudian future empirical work could also bla bla bla. Ini juga saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita. Ini juga future research could bla bla bla. Ini juga saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita. Dan ini akan menjadi ide penelitian yang sangat bernilai. Kalau bisa kita lakukan dengan baik, kita kemas dengan baik, maka berpeluang untuk dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Seperti itu kawan-kawan. Kita coba lihat ide yang lain. Misalnya ini dari Journal of Non-Verbal Behavior. Ini juga jurnal Q1, jurnal bagus. Ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Kita coba lihat saran dari peneliti ini untuk kita. Nah, ini dia. Misalnya ini. Nah, jadi ini sudah disampaikan. Ada investigasi lanjutan yang disarankan oleh penelitian ini untuk melengkapi penelitian ini. Dan dengan mengikuti saran ini, mudah-mudahan artikel yang kita tulis, penelitian yang kita buat itu akan dimuat dan diterima di jurnal bereputasi tinggi. Nanti Anda bisa baca apa yang disarankan di sini. Kita coba lihat ide yang lain. Misalnya ini Language Learning and Technology. Ini jurnal Q1 seperti yang kita sampaikan tadi. Terbit tahun 2022. Ini judul artikelnya, ini nama penulis dan afiliasinya. Kita coba lihat saran yang diberikan. Nah, ini di bagian conclusion. Nah, di sini tertulis dengan jelas future research bla bla bla. Jadi ini saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian yang dapat kita kemas dan dapat kita lakukan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang bermutu. Kita coba lihat yang lain. Ini artikel yang masih sangat baru, April 2023. Ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Dan artikel ini dimuat di ini dia British Journal of Clinical Psychology. Dan ini juga jurnal yang memiliki reputasi yang sangat bagus, termasuk dalam jurnal Q1. Kita coba lihat apa yang disarankan oleh peneliti ini. Nah, di sini disampaikan kekuatan dan batasan dari penelitian ini. Kemudian di sini tertulis dengan jelas future research should record bla bla bla. Ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian untuk kita. Ini juga future research with similar level of education bla bla bla. Ini juga saran
Ini saran yang lain misalnya. Jadi ada sejumlah pilihan dan saran yang diberikan oleh peneliti ini. Dan kalau kita mau mengikuti saran yang diberikan oleh peneliti ini, mudah-mudahan artikel kita akan memiliki kualitas yang bagus. Kita coba lihat artikel yang lain. Ini dia, ini dimuat di jurnal Language Learning and Technology tahun 2022. Ini judul artikelnya, ini nama penulis dan afiliasinya. Apa yang mereka sarankan? Coba lihat di bagian akhir dari tulisan ini. Nah, di sini tertulis conclusion, kemudian ini batasan dari penelitian ini implikasinya. Nah, di sini disebutkan it has opened many door for future research. Nah, membuka banyak pintu untuk penelitian selanjutnya. Jadi tertulis dengan jelas bahwa ada saran yang diberikan oleh peneliti ini, misalnya ini future study should bla bla bla. Jadi ini adalah saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Dan tentunya karena ide ini berasal dari penulis dan jurnal yang bereputasi tinggi, maka ide ini juga bernilai tinggi. Kita coba lihat artikel yang lain, ide yang lain. Nah, ini dia. Ini artikel yang dimuat di jurnal Translation and Interpreting Research. Ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Nah, dan artikel ini dimuat tahun 2022. Translation and Interpreting. Kita coba lihat saran yang diberikan oleh peneliti ini. Nah, conclusion. Nah, ini main finding. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian ini implikasinya. Ini batasannya. Dan ini saran yang diberikan oleh peneliti ini. It would be interesting to examine bla bla bla. Jadi ada hal menarik yang diberikan oleh penelitian ini. Akan menarik kalau kita mau meneliti dengan apa yang disarankan di sini. Demikian juga ini saran yang diberikan oleh peneliti ini. The current paper will attract more research interest bla bla bla. Ini juga saran yang diberikan oleh peneliti ini. Sejumlah pertimbangan yang bisa kita jadikan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Kita coba lihat artikel yang lain, ide yang lain. Juga dari jurnal Translation tadi, ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Artikel ini terbit tahun 2022. Kita coba lihat apa yang mereka sarankan. Nah, di sini kita lihat misalnya ini, future research is needed to determine bla bla bla. Ini saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Demikian juga yang ini misalnya. Nah, ini juga saran yang lain. Jadi ada sejumlah saran yang diberikan oleh peneliti ini dan ini akan menjadi ide penelitian bagi kita. Seandainya kita mau lakukan penelitian dengan baik, kita kemas dengan baik, maka besar kemungkinan manuskrip kita akan diterima di jurnal bereputasi. Kita coba lihat artikel yang lain, kawan-kawan. Ini dia, ini ada dari jurnal Teaching English with Technology. Ini juga jurnal Q1, memiliki reputasi yang sangat bagus. Ini artikel tahun 2022. Ini judul artikelnya, ini nama penulis dan afiliasinya. Nah, lalu apa yang mereka sarankan? Kita coba lihat. Nah, conclusion. Kemudian ini batasannya. Kemudian di sini tertulis dengan jelas future research should bla bla bla. Nah, bisa lihat kawan-kawan, tertulis dengan jelas bahwa ada ide penelitian, ada saran yang akan menjadi ide penelitian yang disarankan oleh peneliti ini. Dan ini akan menjadi ide penelitian yang bernilai dan berguna bagi kita. Kawan-kawan semua, kita coba lihat ide yang lain dari artikel yang lain. Ini dia,
Ini dari jurnal Iran, Journal of Language Teaching and Research. Ini juga jurnal Q1, artikel tahun 2022. Tadi ini judul artikelnya, ini nama penulisnya. Kita coba lihat apa yang mereka sarankan. Nah, misalnya ini, di sini ada sejumlah catatan yang sudah kami highlight. Nah, misalnya ini future research with bla bla bla. Ini saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa kita kemas dengan baik, kita lakukan penelitian dengan benar, sehingga memungkinkan untuk dimuat di jurnal bereputasi. Ide lain kita coba lihat, misalnya ini dari jurnal Social Network. Ya, ini juga jurnal Q1 terbit tahun 2023. Ini judul artikelnya, ini nama penulisnya, dan ini afiliasi mereka. Nah, kita coba lihat apa yang mereka sarankan. Nah, di sini ada sejumlah catatan, ada sejumlah hal yang sudah kami highlight. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa batas penelitian ini memiliki sejumlah batasan sehingga mengundang penelitian selanjutnya. Nah, misalnya ini batasannya. Nah, kemudian ini ide selanjutnya, ide untuk penelitian selanjutnya, apa yang mereka sarankan. Kemudian ini batasan kedua dan future future work on network dynamic bla bla bla. Ini adalah saran yang mereka berikan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ini batasan ketiga dan ini batasan terakhir. Dan ini juga saran lain yang mereka berikan, future research should bla bla bla. Anda bisa lihat, ini adalah saran yang mereka berikan, sehingga saran yang mereka berikan untuk penelitian selanjutnya, untuk kita, sehingga kalau kita bisa melakukan penelitian ini dengan baik, kita kemas manuskripnya dengan baik, maka manuskrip kita berpeluang untuk dimuat di jurnal bereputasi. Anda bisa lihat di sini ada sejumlah saran yang diberikan oleh peneliti ini. Kawan-kawan semua, kita coba lihat ide yang lain dari artikel yang lain. Misalnya ini, jurnal yang tadi, jurnal Iran tentang Language Teaching Research, artikel tahun 2022. Kita coba lihat apa yang mereka sarankan. Nah, ini saran mereka. Nah, di sini tertulis dengan jelas, ini adalah batasan daripada penelitian ini. Ini batasan pertama, ini batasan kedua, dan selanjutnya mereka menyarankan bla bla bla. Nah, future research could bla bla bla. Ini adalah saran dari peneliti ini, dan ini akan menjadi ide untuk penelitian kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Kita coba lihat ide yang lain. Ini dia. Ini dari jurnal 3L, Language, Linguistic, dan Literature. Ini jurnal Malaysia. Ini terbit Juni 2022. Ini judul artikelnya, ini nama penulisnya, dan ini afiliasinya. Kita coba lihat apa yang apa yang penulis ini sarankan. Nah, di sini disebutkan bahwa em, penelitian ini hanya compare dan contrast bla bla bla. Jadi ini batasan daripada penelitian ini. Oleh karena itu, future cross-linguistic research can be conducted to investigate bla bla bla. Ini adalah saran dari peneliti ini untuk kita sebagai ide penelitian bagi kita untuk kita lakukan penelitian selanjutnya. Dan dengan memanfaatkan ide ini, maka mudah-mudahan artikel kita akan memiliki kualitas yang sangat bagus. Sebagai buktinya ini, artikel ini sudah dimuat di jurnal 3L ini, dan ini adalah jurnal dengan reputasi yang sangat bagus, termasuk dalam jurnal Q1. Kawan-kawan semua, setidaknya kita sudah ini ide penelitian yang kita lakukan tadi.
berasal dari jurnal yang berbeda, berasal dari disiplin yang berbeda, dan berasal dari jurnal yang bereputasi tinggi. Sebagaimana yang bisa Anda lihat tadi, berasal dari jurnal yang berbeda, disiplin yang berbeda, dan dari jurnal yang bereputasi tinggi. Dan kawan-kawan semua, tadi setidaknya kita sudah menyampaikan 22 ide penelitian dari jurnal berbeda, dari disiplin berbeda, dan dari jurnal yang bereputasi. Sebenarnya, kami dan Anda tentunya mampu mengumpulkan lebih banyak lagi ide penelitian dari berbagai disiplin ilmu ini. Namun, sebagaimana biasa, hal yang perlu kita lakukan di sini adalah cara. Kita hanya perlu cara bagaimana cara mendapatkan ide penelitian tersebut. Di sini kami hanya menyampaikan sejumlah contoh dan mudah-mudahan untuk selanjutnya Anda dapat mencari dan menemukan ide penelitian yang lain yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan penelitian Anda. Kawan-kawan semua, ada sejumlah catatan yang kami buat di sini. Pertama, sebagaimana yang bisa Anda lihat tadi, ide-ide penelitian ini berasal dari jurnal yang berbeda. Ini sengaja kami pilih dan kami buat untuk menunjukkan bahwa saran yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa ide penelitian dapat diperoleh dari saran peneliti sebelumnya. Nah, cara tersebut berlaku di banyak jurnal. Anda bisa lihat tadi, bukan hanya satu jurnal yang melakukan hal tersebut. Ide ini tidak hanya berlaku pada Cara ini tidak hanya berlaku pada satu jurnal, tapi juga berlaku pada banyak jurnal dari jurnal-jurnal yang berbeda. Kemudian ide ini juga berasal dari berbagai disiplin ilmu. Ini sengaja kami tunjukkan dan kami pilih untuk menunjukkan bahwa apa yang kami tawarkan, yakni mendapatkan ide penelitian dari saran peneliti sebelumnya, juga berlaku di banyak disiplin ilmu. Jadi saran kami ini berlaku di banyak jurnal dan juga di berbagai disiplin ilmu. Kemudian, kami juga perlu sampaikan bahwa kami sengaja tidak menyebutkan apa ide penelitian yang disarankan oleh peneliti sebelumnya. Kami tidak sebutkan itu, kami hanya menyebutkan bagaimana cara mendapatkan ide tersebut. Sementara apa ide yang disarankan oleh peneliti tersebut tidak kami bahas, karena kalau kami bahas satu-satu itu akan membuat video ini sangat-sangat panjang dan tentunya bukan itu tujuan kami untuk membuat video tersebut. Tujuan kami adalah menunjukkan cara, bagaimana cara mendapatkan ide tersebut. Dan untuk selanjutnya, giliran Anda yang akan menemukan ide penelitian yang cocok dengan bidang penelitian Anda. Dan tentunya penonton video ini memiliki disiplin ilmu dan bidang penelitian yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin kami menyebutkan apa saran, apa ide yang disampaikan oleh si peneliti tersebut. Jadi seperti tadi, kami hanya menyampaikan cara mendapatkan ide, dan Andalah yang akan membaca dan menemukan ide tersebut. Tadi kami sengaja menyebutkan judul artikel, nama jurnal, itu semua untuk memudahkan Anda untuk mendownload artikel tersebut dan kemudian Anda baca. Cara download artikel tersebut sudah banyak kami bahas di video-video sebelumnya. Kemudian Anda, ya seperti kita sampaikan tadi, download artikel tersebut, Anda download sendiri, kemudian Anda baca sendiri, dan untuk selanjutnya Anda dapat menemukan ide penelitian tersebut, lakukan penelitian dan mudah-mudahan manuskrip Anda diterima di jurnal bereputasi. Kawan-kawan semua, itu saja video kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membuka jalan bagi Anda untuk menemukan ide penelitian selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kawan-kawan semua, sampai jumpa. Salam.